166.000 personel gabungan TNI Polri turun gunung guna memastikan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun turut menginstruksikan Densus 88 anti teror untuk meningkatkan kewaspadaannya. Kapolri mengatakan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis untuk memastikan keamanan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Listio juga menyebut telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sterilisasi keamanan di tempat-tempat ibadah. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga menggelar operasi lilin serta menyiapkan pos pengamanan, pelayanan dan terpadu dengan sinergi bersama seluruh pihak terkait. Kepolisian bersama dengan stakeholders terkait pun akan bekerja keras dalam menciptakan serta mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Baik, cegah teror dan pengamanan jangan kendor masih menjadi tema kita di MNC News Prime, dan kita masih berbincang dengan Profesor Ivan dan juga Bang Sofyan dan Bang Ridwan. Masih bergabung bersama kami, Prof, Bang Sofyan, Bang Ridwan. Ya, siap. Oke. Masih. Baik, saya mungkin ke Bang Sofyan dulu. Mungkin tadi agak senyum-senyum ketika Prof menyebutkan bahwa di mapping yang merah diawasi seperti itu karena memang tadi ideologinya masih menjurus ke seperti itu. Kenapa tadi senyum-senyumnya, apa artinya, Bang Sofyan? Iya, menurut saya apa yang dikatakan Pak Profesor itu betul ya. Baik. Betul dalam arti begini. Tetapi memang harus yang kita benahi adalah memang bagaimana menyembuhkan ideologi dan paham mereka. Saya lucu tadi, memang betul apa yang dikatakan Pak Prof, mereka punya sikap-sikap pragmatis dan opportunity. Maksud saya selama ini mereka ini menganggap bahwa itu memang FAI. Karena ya memang saya dengar sendiri apa yang mereka katakan gitu. Artinya gini loh, kalau mereka kita rampok saja boleh, menurut paham mereka. Apalagi dikasih, ya boleh banget gitu. Mereka pun nggak susah-susah merampoknya dan sebagainya. Karena malam sebelum kejadian penyerangan Istana Anyar, itu saya membuat sebuah postingan di Facebook saya. Ada istri Napiter yang suaminya sudah NKRI, kemudian dihuli oleh perempuan. Perempuan ini dengan suami barunya itu terlibat pencurian di sebuah supermarket gitu. Jadi mereka ini ngutil. Nah, saya bisa memahami kelompok mereka ini bahwa mereka ini sedang operasi FAI. Jadi mereka memanfaatkan melakukan pencurian bahwa ini ada di negeri kufur. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan Prof Irfan tadi. Bisa jadi inilah yang mereka anggap ini adalah operasi FAI. Karena pelaku Abu Suyatno ini ternyata pernah menerima bantuan, tapi kemudian dia berbuat kembali. Dan ini kan sebetulnya menjadi catatan buat kita bahwa paham-paham ini memang masih hidup di tengah-tengah mereka. Itu maksud saya tertawa tuh begitu, karena memang saya saat semalamnya itu sebelum kejadian. Jadi memang seperti itu ya, Bang Sofyan, bahwa realita di lapangan banyak yang seperti itu. Tadi masih pragmatis dan oportunis seperti itu ya? Iya, betul seperti itu. Saya ke bagaimana pendekatan ideologi dan paham ini juga perlu kita berikan concern ke sana begitu. Baik. Maksud saya. Bang Ridwan, sebagai pengamat terorisme, Anda melihat bahwa ini sebenarnya klasikal ya, sangat klasik ideologi. Ini yang selalu kita jadi catatan bahwa banyak yang tadi tidak bisa dirubah dan berkeliaran di luar sana, dan pemerintah tadi kalau dari Prof menyebutkan bahwa mengawasi yang merah-merah ini dan yang punya resiko tinggi. Anda melihat ada langkah lain tidak agar tadi yang kita tahu ideologi sangat sulit untuk dirubah. Ada cara yang lebih, mungkin pendekatan yang lebih humanis atau seperti apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, salah satunya adalah karena seolah-olah penanganan terorisme ini masih menjadi ranahnya aparat pemerintah saja. Baik. Aparat penegak hukum saja. Padahal mestinya ini kan kerja bersama ya. Lintas kementerian, lintas organisasi, termasuk juga dari kalangan masyarakat sipil. Misalnya relatif ya, ketika misalnya kemarin terjadi bom Astana Anyar. Di media sosial itu masih ada berapa yang mengatakan, wah ini rekayasa pengalian isu, ini adalah bukti bahwa masih ada Islamofobia dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kan membuktikan bahwa di masyarakat sendiri belum kompak.
Mestinya ketika ada teror seperti ini, yang bersama-sama mencari solusi tidak hanya sekedar BNPT, tidak hanya sekedar Polri, tidak hanya sekedar BIN atau Densus, tapi juga warga masyarakat, ya, organisasi masyarakat, misalnya MUI, misalnya NU, Muhammadiyah, Al-Irsad, banyak sekali organisasi masyarakat yang saya kira bisa terlibat untuk melakukan counter propaganda, counter ideologi, sehingga mereka ini bisa kemudian disadarkan gitu. Baik, Bang Ridwan, masih kalau kita lihat bagaimana mereka ini sulit dirubah seperti itu, dan ini sebenarnya kan masalahnya berulang-ulang, seperti ya sangat sulit untuk diselesaikan di tanah air. Apa yang selama ini jadi menurut Anda catatan bahwa upaya deradikalisasi di tanah air ini, ya ada yang bilang jalan di tempat? Saya kira tidak fair juga kalau disebut jalan di tempat, ya, karena banyak juga yang berhasil. Baik. Ustadz Sofyan itu misalnya salah satu contoh yang berhasil dari program itu. Jadi kalau mau fair, memang tidak semuanya bisa, tetapi harus diakui bahwa ada yang berhasil, dan yang berhasil ini juga kemudian membantu pemerintah, membantu negara untuk menyadarkan teman-temannya yang belum insyaf. Nah, sekarang problem utamanya sebenarnya ini masih menjadi isu yang segmented elitis. Jadi seolah-olah ini hanya isu Polri, isu Densus, isu BNPT. Ini belum menjadi isu bersama masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat ini ketika ada teror itu mestinya yang paling bertanggung jawab pertama adalah tetangga pelaku. Misalnya dalam konteks Astana Anyar, tetangganya Agus nih harusnya diwawancara, ya. Kenapa kok bisa sebagai seorang tetangga punya tetangga teroris nggak tahu gitu loh. Nah, ketua RT-nya gimana, ketua RW-nya gimana, pengurus organisasi masyarakat di mana dia tinggal, misalnya organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, di mana sang pelaku ini tinggal, harus juga dimintai komentar. Anda pernah nggak ngajak si ini pengajian misalnya? Anda pernah nggak menyadarkan dia? Kan sekarang nggak ada datanya. Misalnya kita tanyalah salah satu ormas, misalnya NU. NU ditanya, coba di lingkungan Anda, di kabupaten atau di kecamatan di mana Anda menjadi pengurus, berapa mantan napiter yang ada di situ? Kan mereka nggak tahu. Mereka nggak paham itu. Mereka terkaget-kaget. Nah, padahal kan sebenarnya bisa kemudian diberi datanya, lalu diajak kembali ke masyarakat seperti biasa. Saya mungkin coba ke Prof. Ya, Prof Irfan. Halo. Ya, Prof. Kalau tadi kita lihat bahwa ya kita setuju bahwa ini bukan hanya tugasnya BNPT atau pemerintah atau polisi, masyarakat pun harus ambil bagian di sini. Organisasi masyarakat, organisasi Islam harus melihat ini sebagai hal yang serius. Bagaimana Anda melihat bahwa penerimaan di masyarakat sendiri? Kita tahu tadi bahwa banyak yang merasa ini acuh tak acuh, bahkan ketika ada teror merasa wah ini masih tidak percaya, menyebutkan bahwa ini pengalihan isu. Anda melihat acceptance yang ada di masyarakat kita seperti apa sebenarnya? Jadi Bapak Kepala BNPT menetapkan sebuah strategi baru, yaitu strategi pentahelix yang melibatkan segenap komponen bangsa termasuk pengusaha, masyarakat, akademisi, ya, agar ini menjadi aware, perhatian kita bersama. Ini apa namanya menjadi ancaman kemanusiaan, karena itu kejahatan yang luar biasa. Olehnya itu cara menanganinya harus juga luar biasa. Seluruh ormas-ormas keagamaan yang moderat seperti Alhamdulillah NU dan Muhammadiyah ini sudah bekerja. Tinggal kita bagaimana saling bergandengan tangan memasuki wilayah-wilayah yang tadi itu harus ada tetangga. Inilah maknanya bagaimana program kita yang dimaksudkan kreatif drive-thru, ada istilahnya pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan di Direktorat Deradikalisasi, itu istilahnya Bina Padu. Jadi kita saling membina, kita mendampingi di sini masyarakat yang harus proaktif. Oh, ada tetangga kita yang baru dulu di penjara, belum kooperatif, tetapi jangan masuk pada wilayah atau ranah ideologi mereka.
mereka mau bekerja tentu, mereka mau bersosialisasi, mereka mau mencari makan. Di titik itulah kita bekerja sama agar mereka merasa tidak diasingkan. Kalau diasingkan, maka yakinlah mereka bahwasanya wah betul negeri ini adalah negeri togut, semuanya harus dihabisin. Karena beginilah, kalau katanya tidak menerapkan syariat Islam, ideologi yang kita terapkan, disitulah dikatakan ini tidak benar, ini tidak benar, yang benar itu seperti ini. Dipaksakanlah kehendaknya karena hanya dengan cara itu yang mereka bisa lakukan. Jadi pentahelix dan program sinergitas Kementerian dan Lembaga dan KTN, ada 42 kementerian dan lembaga yang kita ajak pada tataran penentu kebijakan. Mungkin nanti akan sampai ke level bawah, bahkan ada peraturan Presiden nomor 7 tahun 2001 tentang rencana aksi penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Ini juga disebarkan oleh Kementerian Dalam Negeri agar setiap dinas-dinas yang ada, Pemda yang ada, mengajak dan mengetahui mereka yang terlibat atau pernah terlibat, entah kooperatif, entah tidak kooperatif, yang pasti dia adalah warga kita. Dia adalah saudara kita. Dia bukan orang lain. Dia bangsa lain. Hanya karena terpapar paham yang tidak tepat untuk dijalankan di negara menarik kita. Tadi Anda menyebutkan bahwa sistem Indonesia Togut ini adalah salah satu motif dari bomber Astana Anyar, penolakan KUHP. Kalau kita lihat kejadian kemarin. Saya ke Bang Sofyan, bahwa apakah benar ketika Napiter ada di masyarakat, ini penerimaan atau pandangan masyarakat ini sangat penting untuk mereka juga berubah? Dari pengalaman Anda, Bang Sofyan. Ya betul ya. Jadi saya pengalaman pribadi, saya 6 kali pindah rumah. 6 kali? Diusir oleh warga karena memang stigma teroris itu. Itu cukup menyakitkan sebetulnya, tetapi itu menjadi cambuk buat saya untuk kemudian saya harus trust building, membangun kepercayaan bahwa saya sering muncul di televisi bukan karena pengen masyhur sebetulnya, tapi bagaimana betapa penting kita harus membunuh stigma itu, bahwa kita berperan aktif membantu Polri, membantu BNPT untuk kemudian mengajak kawan-kawan saya yang masih merah untuk ternetralisir gitu. Jadi memang ini menyakitkan, tapi sanksi sosial itu sebetulnya ada benarnya. Tetapi juga kemudian ini akan menyulitkan mereka untuk berintegrasi kepada masyarakat gitu. Integrasi ini kalau tidak segera dikelola secara baik, ini menyebabkan mereka akan kembali pada kelompok yang lama. Seyogyanya memang masyarakat harus berperan aktif untuk kemudian mengajak, mencoba menghargai lagi. Artinya menghargai itu dalam arti coba kita orangin lah, kita ajak dia untuk kemudian yuk sama-sama dengan masyarakat ini loh kaum muslimin. Tapi Bang Sofyan, apakah pandangan dan penerimaan dari masyarakat ini berperan besar dari pengalaman Anda untuk Anda akhirnya berubah seperti itu? Ya, catatan kita kan begini, setiap para pelaku pasti media akan nanya kepada masyarakat sekitar bagaimana si pelaku ini. Pasti rata-rata jawabannya dia tertutup, dia eksklusif dan sebagainya. Loh, kenapa gitu? Bisa jadi memang masyarakat juga acuh, cuek, apatis dengan lingkungan sekitarnya. Ternyata ada tetangga kita yang mulai terpapar dan sebagainya, mereka nggak lagi. Itu juga membuat mereka jadi merasa asik dengan dunianya sendiri. Karena catatan kami juga orang beralih menjadi pemilihan teroris itu salah satu tanda-tandanya mereka menjadi antisosial. Dia tidak lagi mau bergaul dengan masyarakat, apalagi mereka menganggap bahwa masyarakat ini masyarakat yang berdosa, merasa masyarakat yang jatuh pada kekafiran, mereka harus dihukum, mereka harus diadab. Makanya mereka dalam teologis mereka orang-orang yang wa'id itu orang yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini yang menyebabkan mereka semakin tersugesti untuk kemudian mau melakukan mencelakakan kepada masyarakat itu sendiri karena mereka anggap ini adalah masyarakat kafir. Dan ini sebetulnya masuk lagi kepada paham ideologi. Jadi kalau saya sempat menolak adanya hipotesa mereka tidak beragama, lalu bagaimana motivasi mereka karena agama, karena ingin mati syahid? Ternyata memang betul. Maksudnya adalah tidak beragama dan tidak mewakili agama karena orang beragama ini tidak membuat dia jadi jahat gitu. Tidak membuat dia jadi terisolasi, tidak mau bermasyarakat, tidak gitu. Akan tetapi sebetulnya orang belajar agama pertama kali memang cenderung sombong. Nah mereka ini kan kebanyakan para
orang yang baru hijrah, para mu'alaf mungkin kita anggap seperti itu. Lalu kemudian mereka jadi seperti mabuk agama, ya, akhirnya menganggap bahwa dia yang paling benar, ya. Tadinya dia jatuh dari kubang dosa, lalu kemudian jatuh kepada dosa yang lebih dahsyat lagi, yaitu mencelakakan kaum muslimin, menganggap dirinya paling benar. Nah, inilah yang menurut saya mereka baru belajar sepertiga agama, tapi cenderung sombong. Karena kalau tadi belajar 2/3 agama, mereka semakin tawadu, selalu jadi khasyah, takut kepada Allah. Dan mereka mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, saya juga berharap mereka menjadi ternetralisir, semakin sayang kepada kaum muslimin, saling menyadari akan kesalahan-kesalahan. Ini tugas BNPT dan terus para stakeholder-nya untuk terus membimbing mereka, tidak henti-hentinya menggunakan penyuluh agama dan sebagainya. Saya rasa itu, Mas. Baik, karena memang tadi kalau kita lihat dari pengalamannya Bang Sofyan 6 kali ya pindah rumah, itu kita bisa bayangkan bagaimana pandangan masyarakat akhirnya membuat Napiter tadi yang harusnya mungkin bisa build trust, mulai mau berubah, tapi mau berubah tiba-tiba harus tadi mendapatkan intimidasi, ya, hal-hal seperti itu. Ini yang harus jadi catatan kita. Kita jeda dulu, Prof dan juga Bang Sofyan, Bang Ridwan, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di MNC News Prime.